Hai semuanya, kalian pasti pernah dengar keluhan petani sawit soal harga TBS yang anjlok, harga gak stabil, dan biaya perawatan yang tinggi. Nah, kali ini ada kabar baik, karena dari 2-3 masalah yang tadi sudah mulai teratasi. Kenapa demikian? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita cari tahu infonya lebih detail lagi. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, selama ini kita dihadapkan dengan kenyataan yang pahit. Fakta menunjukkan, para petani khususnya petani sawit masih belum banyak yang sejahtera. Kenapa demikian? Karena harga sawit masih bergantung pada pasar global alias ekspor. Sehingga, fluktuasi harga sawit sangat bergantung pada negara tujuan ekspor. Namun tenang guys, 2 dari 3 masalah yaitu harga sawit dan stabilitas harga sekarang sudah mulai teratasi. Terbukti, harga sawit terus naik dalam beberapa pekan ini. Hal ini juga diamini oleh Menteri Keuangan sendiri, yaitu Ibu Sri Mulyani. Beberapa mengalami kenaikan sedikit trennya seperti CPO yang month-to-month growth dari harganya itu tumbuh 10,7. Kenaikan harga CPO saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor eksternal, yang disebabkan oleh El Nino alias faktor alam, yang membuat produsen minyak nabati dunia mengalami masalah dalam produksi minyak nabati, seperti Malaysia, Amerika, Brazil, dan lain-lain. Sedangkan faktor internalnya tak lepas dari pemerintah yang mendorong sawit menjadi sumber energi baru terbarukan. Dan sebagai informasi tambahan nih, sebenarnya masalah produksi CPO dari negara lain tak banyak mempengaruhi harga sawit di dalam negeri, karena harga CPO di dalam negeri mengacu pada bursa CPO IDX atau bursa milik Indonesia sendiri. Informasi ini saya berikan supaya petani sawit di dalam negeri paham bahwa naik maupun turunnya harga CPO global dampaknya tak terlalu besar pada harga sawit di dalam negeri. Sekali lagi, itu bukan berarti tak ada sama sekali dampak. Ada tapi nggak seberapa bos. Beberapa analis menilai tren kenaikan harga CPO ini akan terus berlanjut hingga 2025. Sekali lagi, fokus dalam negeri ya. Hal ini karena penerapan mandat biodiesel akan ditingkatkan, yang sebelumnya B35 menjadi B40 pada tahun depan, terhitung mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini dapat meningkatkan konsumsi CPO yang sebelumnya 11 juta ton menjadi 13,9 juta ton pada tahun depan. Di sisi lain, penggunaan biodiesel di dalam negeri diperkirakan juga akan meningkat, yang sebelumnya 13 juta kiloliter menjadi 16 juta kiloliter pada tahun 2025. Nah, selain itu geng, ada kabar yang sangat-sangat baik nih, dan pasti selama ini diimpikan oleh para petani sawit dan pengusaha sawit. Kabar apakah tersebut? Ya, D100 yang menggunakan bahan baku 100% minyak sawit sudah mulai diberlakukan bos. Ya, betul, kalian nggak salah dengar, 100% BBM sawit sudah mulai diberlakukan, dan nggak cuma wacana saja bos. Green Diesel D100 yang telah sukses melakukan uji coba sejak Agustus 2020 yang lalu, kemarin telah melakukan kolaborasi strategis dengan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, yakni PT Vale Indonesia Tbk. Pertamina Patraniaga mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor pertambangan. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman pada bulan September yang lalu. Ini sekaligus menempatkan PT Vale sebagai pionir dalam mengadopsi HVO atau D100 di operasional alat berat di sektor pertambangan untuk mendukung target Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060. Bentuk kerjasamanya ini adalah merupakan commercial project trial dengan Vale untuk memanfaatkan HVO ini di dalam operasionalnya dia secara real di lapangan untuk kegiatan penambangan, dan ini baru pertama kali di Indonesia kendaraan berat menggunakan HVO ini. Ini merupakan bentuk kolaborasi atau sinergi yang sangat erat dari dua pemain besar. Vale merupakan industri company yang besar di sektor pertambangan, sementara kami bergerak di energi. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadi contoh untuk industri-industri lain kemudian mengikuti dan menggunakan HVO secara luas. Tentunya tadi saya dengar ya cukup baik bahwa PT Vale pertama kali ya, perusahaan pertambangan pertama kali yang mempelopori penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ya. Tentunya nanti ini bisa menjalar ke
perusahaan-perusahaan tambang yang lain ya Pak. Betul. Nah, saudara, di tangan saya ini merupakan HVO atau Hydrotreated Vegetable Oil yang 100% ini berasal dari minyak nabati. Tadi dijelaskan kalau HVO milik Pertamina ini berasal dari 100% minyak kelapa sawit. Nah, kita bandingkan ya dengan biosolar begitu. Kalau biosolar, komposisinya ini berbeda-beda. Ada yang 50% dari fuel, ada 50% juga dari minyak nabati begitu. Tapi kalau HVO ini memang 100% dari minyak nabati. Kalau kita bandingkan juga dengan warnanya, HVO ini bening begini ya, seperti air mineral begitu ya, air putih. Tapi kalau biosolar tentunya lebih keruh dari HVO ini. Nah, juga kalau misalnya nih, truk di belakang saya ini sudah menggunakan HVO, sudah dilakukan uji coba dan juga disebutkan bahwa bisa meningkatkan produktivitas dan juga bagaimana dengan kinerja dari truk ini. Nah, kalau misalnya kita melihat juga dari Pertamina, HVO ini nantinya akan menjadi produk Pertamina Renewable Diesel. Bagi yang masih bingung nih antara HVO dan D100, D100 itu merek dagang bos, sedangkan HVO atau Hydrotreated Vegetable Oil itu merupakan metode atau proses pembuatannya. Nah, dalam uji cobanya kemarin, 2 unit truk tambang, yaitu Komatsu dan Caterpillar, menggunakan HVO dengan hasil mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca sekitar 80% dibandingkan diesel yang konvensional. Selain itu, HVO mampu mempertahankan performa mesin sekaligus mendukung keberlanjutan operasional. Emisinya hanya 24% HBU atau 70% lebih kurang dari B35. Lalu yang kedua, 100% kompatibel untuk model-model Caterpillar yang lain. Artinya begini, tidak perlu ada penambahan spare part, tidak ada modifikasi lines, tidak ada modifikasi fuel. Jadi pure atau murni drying B35, plusing lalu isi. Jadi seperti pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, biodiesel ini bukan hanya melepaskan kita dari impor minyak fosil yang menghabiskan ratusan triliun rupiah, tetapi benefit lainnya, lingkungan kita menjadi lebih bersih, petani dan pengusaha sawit lokal pun juga akan semakin sejahtera. Kita doakan saja dan dukung bersama, semoga secepatnya D100 ini diterapkan secara luas, setidaknya pada semua pertambangan di Indonesia bos. Sehingga konsumsi CPO di dalam negeri akan semakin meningkat. Tentunya harga sawit juga akan lebih stabil karena sudah tidak bergantung pada pasar global atau pasar negara lain. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian setuju jika D100 atau HVO ini diberlakukan secara luas? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!